Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraji Ahmad Paujan. Saya mahasiswa Universitas Nusa Putra, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modifikasi evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan inklusif. Baik, modifikasi evaluasi pembelajaran merupakan penyesuaian proses penilaian yang dilakukan oleh guru agar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik setiap peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tujuan utama dari modifikasi evaluasi pembelajaran bukan untuk mempermudah soal, melainkan agar penilaian dapat mengukur kemampuan siswa secara adil, objektif, dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dalam pendidikan inklusif, evaluasi pembelajaran merupakan suatu sistem meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini membantu guru mengetahui perkembangan kemampuan setiap siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pada pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus mencakup 3 tahapan utama. Pertama, proses perencanaan evaluasi. Pada tahap ini, guru menentukan bentuk penilaian yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Bagi ABK ringan yang mengikuti kurikulum reguler, penilaiannya dapat menggunakan kriteria yang sama dengan siswa lainnya. Sementara itu, bagi ABK yang menggunakan kurikulum modifikasi, penilaiannya merupakan perpaduan antara penilaian umum dan penilaian individual. Sedangkan bagi peserta didik yang menggunakan program pembelajaran individual atau PPI, penilaiannya didasarkan pada kemampuan awal atau baseline serta perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik. Kedua, proses pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi harus disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan di sekolah. Jika menggunakan kurikulum reguler, maka pelaksanaan penilaiannya sama dengan siswa lainnya. Namun, apabila menggunakan kurikulum modifikasi atau PPI, maka bentuk, waktu, maupun cara pelaksanaan evaluasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar mereka dapat menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Ketiga, pelaporan hasil belajar. Untuk peserta didik yang mengikuti kurikulum reguler, laporan hasil belajar menggunakan lapor reguler, rapor biasa. Sedangkan bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum modifikasi atau PPI, rapor tidak hanya memuat nilai angka, tetapi juga dilengkapi dengan deskripsi dan narasi yang menjelaskan perkembangan kemampuannya, kompetensi yang telah dikuasainya, serta aspek yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip penilaian bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Penilaian harus dilakukan secara fleksibel, adil, dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Penilaian ini tidak membandingkan siswa dengan teman sekelasnya, melainkan membandingkan hasil belajar siswa dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai kebutuhannya. Dengan demikian, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama menunjukkan perkembangan belajarnya. Dalam pendidikan inklusif juga terdapat beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan oleh guru, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Penilaian untuk kerja digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik melalui praktik secara langsung. Penilaian sikap digunakan untuk melihat perilaku, tanggung jawab, dan kerjasama peserta didik selama proses pembelajaran. Penilaian tertulis dilakukan melalui tes, baik berupa pilihan ganda, isian, maupun uraian. Penilaian proyek diberikan melalui tugas yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Penilaian produk digunakan untuk menilai hasil karya yang dibuat peserta didik. Penilaian portofolio dilakukan dengan mengumpulkan hasil pekerjaan siswa sebagai bukti perkembangan belajar, sedangkan penilaian diri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai kemampuan dan perkembangan dirinya secara jujur.
Sebagai contohnya, apabila seorang siswa tunarungu mengalami kesulitan memahami soal yang panjang, guru dapat memodifikasi evaluasi dengan menggunakan kalimat yang lebih sederhana, memberikan petunjuk yang jelas, atau menggunakan media visual. Dengan cara tersebut, yang dinilai adalah pemahaman siswa terhadap materi, bukan keterbatasan dalam memahami bahasa. Sebagai kesimpulannya, modifikasi evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam pendidikan inklusif. Penilaian harus disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik sehingga hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kompetensi yang dimiliki. Dengan evaluasi yang tepat, guru dapat memberikan layanan pembelajaran yang lebih adil, efektif, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik. Mungkin cukup sekian video penjelasan materi modifikasi evaluasi pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.